barusan saya share tadi. Oke, saya izin share screen. Ini teman-teman semuanya, ini adalah website induk kita. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, yaitu ada bisa diakses di uinsby.ac.id/study/perpustakaan. Tampilannya akan seperti ini. Jadi misalkan kalau ingin tahu atau ingin mengetahui tentang visi misi, kemudian jam layanan, tata tertib, dan macam-macamnya ada di sini semuanya. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul. Termasuk layanan yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel juga ada di sini. Kemudian e-resource, kelas literasi, e-book, e-jurnal, dan usulan buku baru. Seperti itu, ada di sini semuanya menurut. Jadi nanti bisa diekspor sendiri oleh teman-teman. Jangan lupa websitenya yang harus dikunjungi adalah uinsby.ac.id/study/perpustakaan. Nah, di halaman paling, di halaman paling bawah, di uinsby.ac.id/study/perpustakaan ini ada cantuman-cantuman logo link yang kita langgan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi kita punya dua sebetulnya koleksi digital yang bisa diakses oleh para pemustaka dan masyarakat. Yang pertama adalah koleksi digital e-book dan e-jurnal berlangganan, dan juga repositori. Saya coba. Kalau ini adalah link-linknya, misalkan Cambridge atau Springer begitu ya. Saya coba barangkali ke Springer misalkan. Ke Springer Link. Oke. Springer Link, kebetulan kalau yang kita langgan Springer Link-nya ini adalah e-jurnalnya. Kita klik jurnal. Oke. Jurnal ini ada 3.811 judul jurnal yang ada di Springer Link. Cuma memang ini catatannya adalah include preview only content. Jadi ada beberapa tampilan di Springer ini yang muncul tapi tidak bisa diunduh karena tidak kita langgan. Istilahnya itu mungkin Springer itu kita berlangganan sekian, itu masih di CCP yang bisa dilihat, ngiming-ngimingi. Barangkali itu pernah dibuka oleh beberapa sivitas akademika yang membutuhkan, itu akan kerekod. Jadi termasuk searching di Springer, kemudian koleksinya tidak ada, itu juga kerekod. Nah itu barangkali nanti bisa jadi pertimbangan untuk pengadaan di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Cuma hari ini saya hanya ingin mempraktekkan apa saja e-jurnal yang bisa diakses oleh pemustaka. Jadi otomatis dari 3.811 ini harus kita hilangkan centang yang ini. Yang include preview only content ini kita hilangkan, teman-teman semuanya. Jadi keseluruhan e-jurnal yang bisa diakses di Springer Link ini sejumlah 1.456 judul e-jurnal yang bisa kita akses full text-nya. Ini ada medicine and public health. Jadi memang untuk subjek-subjeknya kebanyakan tentang kesehatan, engineering, kemudian science tech, dan ekonomi. Nah, ini dari 1.456, misalkan kalau kita klik ekonomik, misalkan begitu ya, kita disiplinnya apa, klik ekonomi, misalkan, dia akan otomatis mengecil hasil penelusurannya dari 1.456, ketika kita klik ekonomik hanya 96 judul e-jurnal. Ini juga ada subdisiplinnya. Jadi misalkan ekonomik tentang public economic misalkan, atau mungkin economic policy misalkan begitu ya. Saya coba public economy, jadi ekonomi masyarakat kurang lebih seperti itu ya. Ini ada 18 dari 96 ekonomi tadi. Kita coba salah satu misalkan ini nama jurnalnya Empirika misalkan begitu ya. Kita tahunnya lama banget ini. Oke. Ini semua mulai volume 187 sampai volume 35 2022 muncul di sini semuanya teman-teman semuanya. Kalau misalkan saya hanya ingin mencari yang edisi-edisi terbaru saja barangkali begitu ya. Ini bisa dikerucutkan lagi. Ini ada
date publish misalkan. Kita cari 5 tahun terakhir misalkan begitu ya. 2019 katakanlah seperti itu. Oke. Kita klik salah satu misalkan The Economist. Oke, saya coba satu ya. Can the market economy deal with sustainability? Misalkan gitu ya. Oke. Kita tinggal unduh. Misalkan, oh saya bagus sekali nih. Misalkan kita ingin unduh yang ini, kita tinggal unduh saja. Seperti ini. Jadi ada 25 halaman tentang judul ini ya. Bapak Ibu sekalian. Teman-teman semuanya coba saya unduh. Saya unduh, saya taruh di S saja. Tes Eresos gitu ya. Eresos 4 Januari 2023. Oke. Seperti ini. Jadi ini otomatis sudah bisa diunduh di lokal kita. Kurang lebih seperti itulah caranya nanti. Jadi itu yang Springer, kurang lebih nanti Cambridge, kemudian ProQuest juga hampir sama seperti itu. Cuma untuk ProQuest nanti akan ada notice untuk instalasi softwarenya untuk membaca. Jadi ada aplikasi untuk readernya sudah disiapkan, tinggal nanti kita mengikuti arah-arah next gitu aja untuk instalasi agar bisa membaca koleksi yang ada di ProQuest. Itu teman-teman semuanya sedikit tentang jurnal yang kita langgan. Saya barangkali ingin memberikan satu lagi tentang fungsi dari diglip.unsp.ac.id yang isinya adalah tugas akhir mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi prosesnya adalah ketika nanti teman-teman sudah melakukan munakosyah dan sudah mendapatkan tanda tangan dari tim penguji dan pengesahan dari Pak Dekan, itu nanti akan ada proses lanjutan namanya bebas pinjam perpustakaan. Salah satu syarat dari bebas pinjam itu adalah sudah melakukan unggah mandiri di diglip.unsp.ac.id. Itu untuk detailnya nanti bagaimana cara bikin akun usernya, kemudian bagaimana cara untuk upload, memberikan watermark, kemudian verifikasinya nanti jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi selanjutnya di Diglip. Intinya adalah ini koleksi yang bisa diunduh full text. Bisa di-searching melalui search repository ini bisa. Misalkan title tentang pendidikan anak, misalkan begitu ya. Ini muncul berapa kira-kira? Kalau pendidikan anak muncul 161. Kita coba salah satu misalkan peran pusat pendidikan warga negara dalam memihak. Kita tinggal klik saja seperti ini. Misalkan kalau abstraknya ini memang sepertinya kok cocok dengan kebutuhan koleksi teman-teman semuanya, tinggal diklik saja, download. Seperti ini tampilannya, ini cover sampai daftar pustaka yang paling akhir. Ini semuanya muncul di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal prosesnya adalah untuk menyimpan. Jadi setelah melakukan penelusuran kemudian disimpan. Kita simpan saja. Bikin folder tentang misalkan pendidikan anak, bikin direktori sendiri di misalkan koleksi digital, misalkan nanti di bawah foldernya, subfoldernya namanya pendidikan, kemudian di subfolder lagi pendidikan anak, pendidikan apa gitu. Bikin direktori sendiri agar mudah nanti untuk penyampaian. Sebetulnya ada nanti ada manajemen reference juga namanya Mendeley dan Zotero. Mungkin di sesi ketiga nanti akan dijelaskan. Jadi sebenarnya direktori itu bisa menggunakan software Mendeley atau Zotero untuk memudahkan pembuatan atau ya pengelolaan referensi yang kita miliki. Nanti ada di Mendeley dan Zotero. Itu proses selanjutnya tentu setelah kita membaca, kemudian kita membuat produk berupa artikel,
nanti kira-kira artikel kita itu seberapa tinggi cek plagiarisme. Itu bisa mengikuti teman-teman lagi nanti mengikuti sesi di Besti Time ini namanya Turnitin. Jadi berapa persen, kemudian bagaimana cara untuk menyiasati, misalkan Turnitin cek plagiarisme kita tinggi banget, nanti akan ada tips dan trik dari teman-teman pustakawan dalam materi Turnitin seperti itu. Jadi ini kurang lebih gambarannya tentang diglip.uinsb.ac.id sebagai gambaran atau mungkin bisa jadi juga digunakan sebagai referensi atau rujukan dalam penyusunan karya ilmiah. Melalui BRUS juga bisa. Misalkan kita divisi. BRUS by divisi ini bisa terlihat. Misalkan kalau teman-teman berasal dari fakultas tertentu. Saya ingin baca ini tentang tarbiyah dan keguruan misalkan begitu ya, monggo ini ada. Ini ada jurusan-jurusan atau prodi-prodinya barangkali. Ada PAI, PAUD, macam-macam ini. Jadi nanti bisa diklik. Ini ketika kita klik misalkan PAI gitu ya, Pendidikan Agama Islam. Ini ada per tahunnya. Jadi ini disesuaikan dengan tahun kelulusan dari mahasiswanya. Tahun 2022 PAI ada wisudawan yang sudah menyetorkan tugas akhir full tag-nya itu 97 orang atau 97 judul. Sama prosesnya, tinggal diklik. Kita cari sesuai abjad. Kalau abjad ini belakang ya, misalkan. Kalau misalkan cocok, tinggal diklik. Baca sedikit abstraknya. Kalau memang sudah cocok, ya tinggal diunduh. Kurang lebih seperti itu prosesnya, teman-teman semuanya. Baik, itu barangkali beberapa e-resource yang dilanggan oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, termasuk juga e-resource yang kita miliki dengan pengembangan sendiri. Di antaranya adalah diglip.uinsb.ac.id dan repository.uinsb.ac.id. Sementara yang berlangganan ada di Springer Link, kemudian ada Cambridge Core, kemudian juga ada ProQuest, dan juga ada e-library namanya UIN Saku Buku. Mungkin itu Mbak Ana sedikit tentang prolog ya, barangkali pembukaan nanti bisa dikembangkan di diskusi. Terima kasih Mbak Ana, saya kembalikan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hari atas paparan yang sudah disampaikan bagaimana tentang literasi informasi di era digitalisasi ini sangat luas sekali, bagaimana kita semua mendapatkan ilmu tentang informasi digital dalam era modern, kemudian dalam media yang sudah yang kita lihat sekarang, ada Facebook, ada Instagram ya, kemudian banyak sekali media-media sosial yang kita unggah. Mungkin untuk mengembangkan diskusi pada siang hari ini, monggo Bapak Ibu, adik-adik, mungkin ada pertanyaan nanti bisa disampaikan oleh Mas Hari yang ditanyakan seputar tentang informasi digitalisasi. Oke, silakan. Monggo Pak Prapto mungkin, Yai Habib. Peserta yang lainnya, Mbak, pesertanya. Peserta yang lain, monggo Mbak Soli, Mbak Puntun, Mbak Afi. Kawan-kawan yang dari luar. Monggo adik-adik, silakan. Tadi sudah disampaikan Mas Hari tentang bagaimana sih download di Springer Nature tadi, terus banyak hal-hal yang jurnal di luar negeri tadi seperti apa? Mungkin ada yang ditanyakan? Kawan-kawan dari S1, S2, S3 yang barangkali menunggu teman-teman yang lainnya, barangkali ada yang ingin disampaikan, sedikit saya tambahkan, barangkali ada sedikit melengkapi informasi dari literasi informasi di era digital ini. Tadi sudah saya contohkan untuk unduh ya, barangkali ya. Tadi teman-teman semuanya sudah melihat bagaimana saya melakukan unduh, dan kebetulan
hasil unduhannya ini adalah berbahasa asing. Tentu beberapa orang termasuk saya sebetulnya itu agak tidak nyaman ketika menggunakan sumber referensi itu berbahasa asing. Nah, ada sedikit strategi yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan sumber informasi yang berbahasa asing. Biasanya kita konsultasikan ke Google Translate seperti itu. Saya coba praktekkan di sini sedikit tentang pemanfaatan Google Translate ya untuk barangkali sedikit membantu kita untuk bagaimana bisa memanfaatkan sumber informasi berbahasa asing secara maksimal. Oke. Nah, ini contohnya tadi. Ini kan berbahasa asing ya. Biasanya kita kalau ke Google Translate, oke, seperti ini Google Translate biasanya kita bisa kopas seperti itu di sini misalkan teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Cuma memang dia akan memiliki keterbatasan dari jumlah karakter biasanya. Kita memanfaatkan websitenya saja atau URL-nya Google Translate seperti ini. Nah, ini. Jadi ini bisa kita manfaatkan secara langsung. Ini ada teks, ada dokumen, dan ada website. Seperti itu. Jadi kebetulan tadi itu karena sudah saya unduh, bukan lagi teks tapi dokumen. Oke, itu berbahasa Inggris tadi ya. Ini banyak sekali bahasanya. Ada berapa ini? Puluhan lah, yang pasti ini puluhan banyak sekali. Bisa ratusan mungkin. Karena kebetulan tadi itu berbahasa Inggris, ya kita ambil bahasa Inggris. Kita mau terjemahkan ke bahasa Cina. Waduh, bingung. Inggris dan Cina. Kita ke bahasa Indonesia. Kita tinggal pilih dokumen yang kita unduh tadi. Posisinya ada di mana? Tadi saya taruh di S, kemudian ada tes resource 4 ini ya. Oke, kita coba terjemahkan ke Indonesia. Kita nunggu sejenak. Oke, nah ini sudah. Coba kita download terjemahan. Oke. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau tadi itu kan masih berbahasa asing seperti ini. Jadi kan the market deal with sustainability. Ini sudah berubah. Bisakah ekonomi pasar berurusan dengan keberlanjutan? Sudah otomatis dia diterjemahkan ke bahasa yang kita butuhkan. Seperti itu. Nanti bisa dieksplorasi sendiri oleh teman-teman barangkali kalau misalkan ingin diterjemahkan ke bahasa Arab, tinggal dipilih di sini ya barangkali. Ini kan ada opsinya banyak sekali. Kalau Arab ya berarti kita ke Arab misalkan begitu. Coba. Oke, kita coba lagi misalkan ke bahasa Arab jadinya seperti apa misalkan begitu ya. Kita tinggal terjemahkan seperti yang pertama tadi. Oke, ini tinggal kita munculkan hasil terjemahan dari Google Translate seperti ini. Hal yumkinu liktisotisu, ya kurang lebih seperti itulah. Artinya bahwa memang proses translate dari Google Translate ini setidaknya bisa memudahkan kebutuhan informasi kita ketika kita mendapatkan sumber informasi yang berbahasa asing. Barangkali yang paling sederhana adalah bahasa asing itu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sehingga kita benar-benar yakin bahwa file yang kita unduh itu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan. Itu mudah sekali ya Mas Hari ya, seperti dunia dalam genggaman. Betul Mbak Ana. Cuma memang dari sisi struktur tulisannya memang agak acak ya. Sebelah kirinya rapi, sebelah kanannya tidak rapi. Ini sebetulnya kalau kita menggunakan Google Drive, Google Doc itu bisa. Nanti mungkin kalau nanti ada sesi-sesi selanjutnya akan kita bagikan bagaimana Google Translate for Academic Purpose yang benar-benar dari struktur tulisannya juga bagus seperti aslinya. Ini kan aslinya bagus ya. Memang mungkin dari ini yang awal ini setidaknya kita sudah memiliki pandangan bahwa sumber informasi meskipun berbahasa asing dan kita tidak selalu harus menguasai bahasa tersebut, tetap bisa digunakan sebagai sumber referensi. Gitu Mbak Ana, tambahan